Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dilimpahkan, rezekinya ada dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor dengan judul Toilet Berdarah. Treat ini ditulis oleh Rosa Aru. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. SMA Bunga Indah 1. Hari ini kedatangan murid baru, pindahan dari sekolah luar negeri bernama Emily Rose. Dia memang dari luar negeri, namun dia fasih berbahasa Indonesia. Dia berjalan di lorong sekolah menuju ruang kepala sekolah. Singkat cerita, Emily dan guru yang akan mengajar di kelasnya berjalan bersama menuju ruang kelas. Saat memasuki kelas, seluruh siswa memandangnya dengan tatapan kagum karena Emily adalah gadis keturunan Belanda yang membuat dia memiliki wajah yang cantik, hidung mancung, bibir mungil, rambut pirang, dan mata yang biru. Anak-anak, ibu bawa teman baru nih, Emily. Silakan perkenalkan dirimu kamu, ucap ibu guru. Hai teman-teman, namaku Emily Rose. Aku siswa pindahan dari DC Academy. Alasan aku pindah ke sini karena ayahku ditugaskan untuk bekerja di Indonesia. Semoga kalian dapat menerimaku di sini dan menjadi temanku. Terima kasih, ucapnya sambil tersenyum manis. Baik anak-anak, jangan ada yang usil sama Emily ya. Kalau sampai ibu dengar ada yang usil, ibu bakal hukum kalian. Oh ya, Emily, silakan duduk di bangku yang kosong itu, sambil menunjuk bangku kosong di tengah. Emily mengangguk dan berjalan menuju bangku kosong tersebut. Dia duduk bersama gadis kutub buku. Dia hanya senyum kepada Emily. Emily pun membalas senyumannya dengan menjulurkan tangan. Emily, ucapnya. Nina, dengan menyambut tangan Emily, pelajaran pun dimulai. Di saat jam pelajaran berlangsung, ada yang melempar kertas ke meja Emily. Kemudian Emily celingak-celinguk mencari siapa yang melempar kertas tersebut. Hei, suara lelaki dengan lambaian tangan. Emily mengangkat alisnya menandakan dia menggubris lelaki itu. Kenalin, gue Marcel. Nanti kita ke kantin bareng ya. Dengan senyum dia mengatakan itu. Emily hanya tersenyum dan mengangguk. Bel istirahat pun berbunyi. Marcel segera langsung menghampiri Emily. Ayo kita ke kantin, aku yang traktir. Dengan wajah sumringah, Emily tersenyum dan berdiri dari bangkunya. Hah, senyum kamu manis banget sih, kata Marcel sambil memuji dengan memegangi celananya. Lagi-lagi Emily hanya tersenyum. Mereka pun berjalan menuju kantin. Setelah sampai di sana, Marcel membeli 2 mangkuk bakso dan es teh. Mereka pun duduk dan menunggu pesanan datang. Kamu kok diam aja sih? Tanya Marcel sambil memandangi Emily. Aku bingung mau ngomong apa, jawab Emily sambil mengurutkan dahi. Aduh, harus nyari topik nih, kata Marcel yang sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu. Kamu tinggal di mana sekarang? Tanyanya kembali. Perumahan Kamboja 03, jawab Emily sambil memainkan sendok. Rumah nomor berapa? Tanya Marcel mendekatkan wajahnya ke Emily. Bisa gak? Gak usah deket-deket, jawab Emily sambil menjauh dari wajah Marcel. Hehe, maaf, kata Marcel dengan cengengesan. Rumah kamu nomor berapa, Emily? Tanya Marcel masih terkekeh. 06. Kenapa? Mau main? Kali ini Emily bertanya. Iyalah, lagian rumahku deket loh sama perumahan kamu. Boleh nggak? Tanya Marcel sambil mengepalkan tangan seperti memohon. Enggak, papaku marah nanti kalau ngajak cowok main ke rumah, tolak Emily. Ini pesannya nak Marcel. Ini cewek baru kamu ya? Wih, bening banget, mana bule lagi. Pinter lu tong nyari cewek, kata Bu Hanum sambil cengengesan.
Ya doain aja bu, biar cepet jadian, kata Marcel sambil senyum-senyum. Neng, anak baru ya? Namanya siapa? Tanya Bu Hanum sambil memeluk nampan. Saya Emily bu, sambil menarik mangkuk berisi bakso dan senyum. Wih manis pisan. Kenalin saya Hanum, panggil aja Bu Num, sambil menyodorkan tangannya. Iya Bu Num, menyambut tangan Bu Hanum. Ya wes silakan dinikmati. Tersenyum dan berlalu pergi. Enak gak baksonya? Kata Marcel sambil menyantap baksonya. Belum juga masuk di mulut dan nanya, kata Emily dengan ketus. Loh kok gitu? Kenapa kamu? Tanya Marcel merasa bingung. Emily hanya terdiam dan kemudian memakan baksonya. Enak? Tanya Marcel kembali. Iya, jawab Emily dengan singkat. Singkat cerita, mereka telah menghabiskan bakso dan kemudian bel berbunyi dan mereka pergi ke kelas. Pelajaran dimulai, singkatnya waktu pulang pun tiba. Emi, pulang sama aku ya. Marcel menghampiri bangku Emily. Enggak, aku mau naik ojek aja, kata Emily sambil membenahi bukunya. Loh, kok ojek? Kan panas. Sama aku aja, aku bawa mobil, biar kamu gak kepanasan. Nanti hitam lo rambut kamu, kata Marcel sambil mengambil salah satu buku Emily. Emily hanya memandangnya dengan tatapan kesal. Ayolah Emi, kita mampir jalan-jalan, aku tunjukin kamu tempat yang bagus, kata Marcel mulai merayu Emily. Enggak Sel, maaf aku ada urusan, sambil mengambil buku di tangan Marcel dan berlalu pergi. Emily, tunggu. Marcel berlari mengejar. Emily berlari dan tetap memutuskan untuk naik ojek. Sesampainya di rumah dia membuka pintu dan langsung menuju kamar. Kenapa nih anak mama yang cantik? Tanya ibu Emily sambil memasuki kamar. Gimana sekolah barumu? Jangan cemberut gitu dong, sambil mengelus rambut Emily. Ma, ada cowok rese yang deketin Emily terus, kata Emily sambil merebahkan tubuhnya. Loh, harusnya kamu seneng dong, kan tandanya ada yang suka sama kamu. Tawa ibu Emily menggoda anaknya. Ah, mama, Rizky tahu terlalu digituin, jawab Emily sambil memeluk boneka. Dia ganteng gak? Namanya siapa? Sambil mencubit lengan Emily. Ih, mama, kalau kepo mending ikut sekolah jadi murid baru kayak aku, sambil menutup wajahnya dengan selimut. Oh, anak mama malu-malu nih. Kalau udah hilang bad moodnya, makan ya. Mama udah masakin makanan kesukaan kamu, sambil berlalu pergi. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Emily tertidur, dia bermimpi tentang sekolah barunya. Di mimpinya, dia bersekolah dan tiba-tiba lantai sekolahnya mengeluarkan darah di sela-sela ubinnya. Darah itu mengalir dan Emily mengikutinya sampai tiba di pintu toilet. Emily membuka pintu toilet dan terdapat beberapa toilet di sana. Emily membuka satu persatu, dan di toilet terakhir, Emily dikejutkan dengan sosok hantu siswi yang berlumuran darah yang langsung menabraknya, membuat Emily terjatuh dan bangun dari tidurnya. Sayang, bangun, ayo sarapan, teriak ibu Emily dari balik pintu. Iya mah, Emily mandi dulu, jawabnya sambil beranjak dari tempat tidur. Setelah selesai mandi, Emily langsung sarapan dan pamit berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, dia merasa ingin buang air kecil dan dia memutuskan ke toilet. Di toilet sepi, hanya dirinya saja. Setelah selesai buang air kecil, dia mencuci tangannya di wastafel. Dia meraba-raba saku di dadanya, mencari apakah dia membawa tisu di sakunya. Dan dia kaget. Di sakunya terdapat sebuah liontin berbentuk love, yang dia juga tidak tahu dari mana asal liontin tersebut. LA, gumamnya sambil melihat liontin itu. Tiba-tiba pintu terbuka. Emily langsung menaruh liontin itu di sakunya dan dia kembali ke kelas. Saat jam pelajaran berlangsung, dia melihat sosok itu kembali. Dia duduk di bangku paling belakang dengan darah yang menetes di sekujur tubuhnya. Emily berusaha mengabaikan itu, namun rasa takutnya
kian menyelimuti dirinya, sehingga dia berteriak. "Pergi!" ucap Emily, membuat satu kelas kaget dan semua mata tertuju padanya. "Ada apa, Emily?" Tidak, Bu. Tidak," jawab Emily terbata-bata. "Kamu tidur ya?" kata ibu guru sambil berjalan mendekati Emily. "Enggak, Bu. Saya boleh ke toilet?" tanya Emily. "Sana, cuci muka kamu," kata ibu guru mengizinkan. Emily langsung berlari menuju toilet. Dia membuka pintu toilet dan langsung berkata, "Tolong, siapapun kamu jangan ganggu aku. Aku hanya anak baru di sini." Kemudian Emily ke wastafel dan mencuci mukanya sambil terus berkata agar tidak diganggu. "Emily?" Suara memanggil terdengar. Siapa?" tanya Emily dengan wajah yang ketakutan. Dan tiba-tiba saja, seperti ada muncul tulisan di kaca. Sebuah alamat rumah yang tidak asing bagi Emily. Ya, perumahan yang dia tempati juga. Emily langsung pergi kembali ke kelasnya. Jam sekolah pun berakhir. Emily langsung menuju ke meja Marcel dan menarik tangannya. Emmy, tumben, ada apa ini?" Marcel kebingungan. Emily hanya diam dan terus berjalan sambil menarik tangan Marcel. Dan berhentilah mereka di taman sekolah. "Sel, kamu kan murid lama di sini. Kamu tahu nggak soal murid perempuan yang ada di sini?" tanya Emily menatap tajam ke Marcel. "Perempuan gimana? Kamu kira aku fuckboy bisa tahu semua perempuan di sekolah ini?" jawab Marcel sambil menaruh tangannya di pinggang. "Aku serius, bisa nggak sih? Nggak usah bercanda," ketus Emily. Iya, kamu kenapa tiba-tiba ngomong gitu?" tanya Marcel dengan penasaran. "Aku lihat hantu," kata Emily sambil memalingkan muka. "Ya, ya masih percaya hantu? Aku kira orang kayak kamu nggak takut begituan," sambil tertawa melirik Emily. "Aku serius ya, Sel. Mau percaya atau enggak terserah," jawab Emily dan langsung berlalu pergi meninggalkan Marcel di bangku taman. Jangan ngambek dong, Emmy. Tunggu." Marcel bangkit dan mengejar Emily. Dia berjalan di koridor sekolah yang telah sepi. Dia terus memanggil nama Emily, namun tidak ada sautan. Marcel memutuskan untuk menunggunya di gerbang sekolah. Dan saat akan menuju gerbang, tiba-tiba Marcel merasa mulas dan kemudian berlari ke toilet. Berpindah ke Emily. Dia ternyata menuju ke perpustakaan karena dia ingat akan ada ulangan besok. Dan dia mencari buku untuk belajar nanti malam. Saat menelusuri rak buku, lagi-lagi sosok itu memperlihatkan wujudnya. Dan kali ini dia menangis. Emily merasa sangat takut dan hampir pingsan. Namun dia mencoba memberanikan diri dan bertanya padanya, "Apa mau kamu? Hah? Kenapa sih? Kamu selalu gangguin aku?" tanya Emily dengan gemetar dan keringat yang menetes deras. Sosok itu hanya diam dan menundukkan kepala. Tiba-tiba saja ada yang menyentuh pundak Emily. Sontak Emily langsung menjerit. "Hah? Hah?" teriakan Emily menggema di ruang perpustakaan. Ini aku, Marcel. Kamu kenapa sih?" tanya Marcel dengan wajah keheranan. Emily hanya diam dan langsung berlalu pergi. Kebiasaan ya anak. Marcel pun mengejarnya. Emily ternyata menuju pangkalan ojek, dan tidak ada ojek sama sekali yang mangkal di situ. Emily melihat jam di tangannya. Ternyata sudah menunjukkan pukul 5 sore. Pantas saja sudah tidak ada tukang ojek di situ. "Pulang bareng aku aja," suara Marcel mengagetkan Emily. Emily hanya menatapnya sinis. Ayolah Emily, jangan keras kepala gitu. Jam segini udah gak ada ojek. Mending pulang bareng aku. "Ayo," ajak Marcel sambil menarik tangan Emily. Emily tidak menolak ajakan Marcel, sebab jika dia tidak pulang dengan Marcel, dia bingung akan pulang dengan siapa. Di dalam mobil Emily hanya diam. "Emmy, kamu kenapa sih?"
Tanya Marcel membuka obrolan. Emily tidak menggubrisnya. Emily, kamu budak? Ih, diem aja. Tanya Marcel lagi mencoba mencairkan suasana. Emily hanya memandangnya saja. Pikiran Amy terus bertanya-tanya akan gangguan dari sosok itu. Namun satu-satunya teman yang akan Emily ceritakan malah mentertawakannya. Alhasil, Emily hanya diam menahan kesal. Singkat cerita, sampailah di depan rumah Emily. Makasih, ucap Amy singkat sambil turun dari mobil. Kamu gak nawarin aku buat mampir? Ucap Marcel sambil menyusul Amy. Lagi-lagi Amy hanya menatapnya. Teman Amy ya? Ayo sini masuk, suruh ibu Amy yang sedang menyapu. Marcel bu, sambil menjulurkan tangan. Oh, nah Marcel, ganteng ya, kata ibu Emily sambil melanjutkan menyapunya. Marcel kemudian berlalu pergi dan mengikuti Amy yang masuk ke dalam rumah. Emily, panggil Marcel. Sebenarnya Emily malas dengannya. Namun tiba-tiba ibunya menyuruhnya keluar dan menemani Marcel. Dengan terpaksa Emily pun menemui Marcel. Emily duduk berjauhan dengan Marcel. Amy, kamu kenapa? Maaf kalau aku salah. Maaf kalau aku gak percaya sama kamu, ucap Marcel membuat sedikit hilang rasa kesal Amy. Tak terasa kami mengobrol sudah menunjukkan pukul 8 malam. Marcel memutuskan untuk pulang. Sepulangnya Marcel, aku pergi ke kamar dan melihat kembali liontin itu. Kuperhatikan ternyata ada sebuah celah di liontin. Aku mencoba membukanya dan terbukalah liontin itu. Terdapat foto di dalamnya. Baru kali ini aku melihat wajah asli sosok itu. Dia cantik ya, gumamku dalam hati. Dia meninggal kenapa ya? Kenapa arwahnya bergentayangan? Dan kenapa harus aku yang dia hantui? Padahal aku sama sekali tidak mengerti tentang sekolah ini. Pikiran Emily beradu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya ingin memecahkannya. Tanpa sadar pun Emily tertidur. Dan Emily pun kembali bermimpi di toilet itu. Bermimpi lagi. Emily melihat sosok itu dengan wujud manusianya. Dia sedang bercanda dengan teman-temannya di toilet. Dan dia masih memakai liontin itu. Emily mengikutinya. Dia siswi yang ceria. Kering. Suara alarm membangunkan Emily. Emily langsung terbangun dan langsung mandi. Dan dia buru-buru ke sekolah tanpa sarapan dulu. Emily, makan dulu. Enggak bu, Emily belum lapar, sautnya sambil memakai sepatu. Kalau nggak mau sarapan di rumah, ini bawa buat bekal kamu. Ibu memasukkan bekal ke dalam tas Emily. Iya bu, makasih. Emily beranjak pergi dan mencium tangan ibunya. Emily berangkat ya bu, pamitnya. Iya, hati-hati nak, sambil melambaikan tangan. Sesampainya di sekolah, Emily langsung ke perpustakaan dan mencari buku alumni sekolah. Ada beberapa album foto dari tahun ke tahun. Emily langsung tertuju pada album tahun kemarin. Dia membuka lembar demi lembar, berharap menemukan foto seperti di liontin itu. Halaman demi halaman Emily buka, hingga tiba di halaman di mana terdapat foto yang mirip dengan foto di liontin itu. Lily Amelia, nama gadis itu tertulis. Kemudian Emily memandang liontin itu yang bertuliskan inisial LA, yang berarti Lily Amelia. Jadi namanya Lily, gumamnya. Bel sekolah pun berbunyi. Emily segera masuk ke dalam kelas. Singkat cerita, bel istirahat berbunyi. Emily langsung menuju bangku ke Marcel. Sel, kamu tahu Lily nggak? Tanya Emily tergesa-gesa. Lily, bentar, Lily siapa? Tanya Marcel sambil memandangi langit-langit. Lily Amelia, kakak kelas kita. Kamu kan udah lama di sini, pasti tahu kan? Tanya Emily tergagah. Bentar. Aku inget-inget dulu. Lily Amelia. Oh iya, aku inget. Dia itu sama kayak kamu,
anak baru juga. Tapi aku nggak tahu dia gimana. Kan kakak kelas, jadi kurang paham, kata Marcel sambil menggaruk kepalanya. Dia udah lulus atau gimana? Tanya Emily sambil mendekati wajah. Wajah Marcel memerah. Ya, udah lulus lah orang kakak kelas kita, kata Marcel sambil memanyunkan bibirnya. Dia beneran lulus atau hilang? Tanya Emily lagi. Kok pertanyaanmu aneh sih? Kata Marcel sambil mengerutkan dahi. Ya udah, pulang sekolah anterin aku ya, mau nggak? Tanya Emily sambil menyatukan tangannya seperti memohon. Hehe, nggak usah gitu juga, aku bakal mau kok. Anterin sampai ujung dunia juga. Oke, ayo, jawab Marcel sambil mencubit hidung Emily. Singkat cerita, waktu pulang sekolah pun tiba. Emily dan Marcel segera pergi menuju alamat yang pernah Emily lihat di kaca toilet. Alamat itu memang sama dengan perumahan Emily, namun berbeda blok. Sesampainya di sana, permisi, sambil mengetok pintu. Tak lama kemudian pintu terbuka. Iya, cari siapa? Tanya seorang ibu-ibu. Ibu, ini benar rumahnya Kak Lily? Tanya Emily dengan ragu. Kenapa kamu tanya Lily? Jawab ibu itu dengan raut wajah yang berbeda. Ibu, ada hal yang mau saya tanyakan, kata Emily dengan lembut. Ibu itu sejenak terdiam. Yaudah, silakan masuk dulu, kata ibu itu sambil mempersilahkan masuk dan juga duduk. Saya ke belakang dulu, sambil beranjak pergi. Kamu kenapa ngajak aku ke sini? Tanya Marcel sambil matanya melihat-lihat sekitaran rumah. Lihat aja nanti, jawab Emily dengan singkat. Tak berapa lama, ibu itu pun kembali dengan membawa 2 cangkir teh dan beberapa cemilan. Waduh bu, kenapa harus repot-repot gini? Sambil tersenyum. Gak apa-apa, kan kalian teman Lily, kata ibu itu sambil menaruh teh dan juga cemilan di atas meja. Bu, saya mau tanya tentang Lily. Emily memberikan pertanyaan. Lily sudah lama hilang, nak. Saya sudah mencarinya di mana-mana. Polisi juga ikut mencari. Tapi keberadaan Lily sama sekali tidak ketemu. Sama sekali tidak ada titik terang sampai akhirnya kasus hilangnya Lily ditutup. Saya tidak tahu harus mencarinya di mana lagi. Sontak saja dengan air mata yang terus menetes membasahi ibu Lily. Ia terisak mengingat anaknya yang entah ada di mana. Emily mengusap air matanya dan memeluknya. Beberapa menit memeluk ibu Lily. Bu, saya boleh izin ke toilet? Izin Emily yang merasa kebelet. Lurus saja, nanti belok kiri, sambil menunjukkan arah toiletnya. Emily pun berjalan menuju toilet. Dia melihat pintu bertuliskan nama Lily. Emily membuka pintu kamar itu dan melihat-lihat isi kamar tersebut. Emily membuka salah satu buku harian Lily dan terdapat sebuah lubang kunci berbentuk hati. Emily ingat kalung dari Lily yang berbentuk hati. Dia coba menempelkan kalung itu di dalam lubang buku harian tersebut dan berhasil terbuka. Emily membuka halaman demi halaman sampai akhirnya melihat salah satu foto di mana Lily bersama dengan Marcel. Marcel, ucap Emily sambil mengerutkan dahi. Marcel pernah bersama dia. Kok bisa ya dia tidak mengatakan ini padaku? Gumam Emily berbicara sendiri. Emily segera bangkit dari kursi dan keluar dari kamar tanpa jadi ke toilet. Emily berjalan menuju ruang tamu, di mana dia langsung menarik tangan Marcel dan berpamitan dengan ibu Lily. Mereka menaiki mobil dan Emily ingin berhenti di suatu tempat. Akhirnya mereka berhenti di salah satu taman kota. Emily turun dan langsung menarik tangan Marcel. Sel, jelasin ini. Emily menyodorkan foto Lily dengannya. Marcel terpaku melihat foto ini. Sel, jelasin, bentak Emily. Kamu bilang gak kenal sama Lily. Dia cuma anak baru kayak aku. Tapi ini apa, Sel? Kamu foto bareng sama dia.
Bukan cuma sekali, ada banyak foto di tempat yang berbeda-beda. Jelasin sekarang, cerocos Emily tanpa jeda. Gini Emi, gini. Jujur, aku pernah pacaran sama dia. Marcel menundukkan kepala. Terus? Jawab Emily. Tapi aku nggak tahu kemana dia hilang. Terakhir aku lihat pas waktu pulang sekolah. Jawab Marcel lagi. Kamu yakin? Kamu nggak tahu? Tanya Emily yang tidak percaya dengan jawaban Marcel. Kamu jujur, Sel. Apa yang kamu lakuin sama dia? Kamu hamilin dia sehingga dia bunuh diri? Nggak mungkin, nggak ada apa-apa. Kamu sejak awal aku tanya bilang nggak tahu kan? Pasti ada yang disembunyiin. Ayo ngomong, Sel. Cerocos Emily lagi sambil mengguncang-guncangkan bahu Marcel. Kalau kamu ingin tahu, ayo kita ke sekolah sekarang, ajak Marcel sambil menarik tangan Emily. Mereka menuju sekolah. Sesampainya di sana, Marcel langsung mengajak Emily ke kelas. Aku mau jujur sama kamu, Emily. Tapi sebelumnya aku mau ngomong sama kamu. Aku itu cinta sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku takut jika kamu tahu yang sebenarnya, kamu bakal benci sama aku. Mata Marcel mulai berkaca-kaca. Aku gak sengaja lakuin itu, Emi. Aku gak sengaja. Marcel mulai menangis. Apa, Sel? Apa kamu yang lakuin? Kembali Emily menggoncang bahu Marcel. Marcel pun terdiam. Jawab, Sel. Aku gak mau terus-terusan dihantui dia, bentak Emily lagi. Ruang kelas hening, hanya menyiksakan hembusan nafas Emily dan Marcel. Aku membunuhnya, Emily. Aku membunuhnya. Marcel menangis. Aku membunuhnya. Seharusnya aku tidak melakukan ini, ucap Marcel lagi dengan tangis yang menjadi-jadi. Emily hanya bengong dan terduduk lemas. Dan ternyata di balik semua itu, sepulang sekolah, Marcel mengajak Lily untuk makan bakso di kantin. Karena biasanya kantin akan tutup pada sore hari. Pada saat hari itu juga ada penambahan toilet baru di sekolah. Dikarenakan toilet yang sekarang hanya ada 4, 2 toilet laki-laki, 2 toilet perempuan. Dan hari ini juga para pekerja bangunan tidak hadir dikarenakan libur saat hari Jumat. Ibu Num, pesen bakso 2 ya, jangan dikasih mie, ucap Lily dengan wajah yang sumringah. Li, aku sayang banget sama kamu, ucap Marcel sambil memegang tangan Lily. Ih, apa sih? Malu tahu sama Ibu Num, ucap Lily sambil menarik tangannya kembali. Harusnya kamu tuh hormati aku kan kakak kelas kamu, bukan kayak gini, ucap Lily kembali sambil memainkan rambutnya. Ye, mau kakak kelas kek, mau ibu-ibu kek, nenek juga aku bakal cinta sama kamu, Li, ucap Marcel sambil memanyunkan bibirnya. Alah, gombal adek Marcel, ucap Lily sambil cengengesan. Enggak loh, aku serius, ucap Marcel. Ibu Num pun datang membawa pesanan. Mereka pun makan sambil bercanda. Tak terasa jam sudah pukul 5 sore. Bakso di mangkuk Marcel sudah habis, sedangkan di mangkuk Lily masih tersisa 3. Ayo habisin, nanti kita pulang sebelum maghrib, ajak Marcel. Kamu ah? Udah, ayo kita pulang, ucap Lily sambil bangkit dari tempat duduk. Nggak boleh gitu, habisin, ucap Marcel sambil memegang tangan Lily, lalu menyuruhnya untuk duduk. Mubazir kalau gak habis, makan jangan dibuang-buang, masih banyak yang kelaparan di luar sana, ucap Marcel kembali. Ya udah deh, aku habisin. Lily kembali memakan baksonya. Nah gitu dong penurut, ucap Marcel sambil mengelus kepala Lily. Saat suapan kedua, Lily tersedak makan bakso. Nafasnya terengah-engah. Lalu Marcel pun panik. Bu Num, tolongin Bu, teriak Marcel. Ada apa ini? Ya ampun yang Lily. Bu Num mencoba membantu Lily. Lily terbatuk-batuk.
namun bakso yang di dalam tenggorokannya tidak mau keluar. Sampai akhirnya Lili merasa lemas dan kemudian terjatuh tak berdaya. "Bu Num, gimana ini?" ucap Marcel dengan wajah yang ketakutan. "Panggil ambulans, Sel. Ibu nggak bisa pakai HP," ucap Ibu Num sambil memangku Lili. "Enggak, Bu. Saya takut nanti saya disalahkan," ucap Marcel dengan air mata yang mulai menetes. "Li, bangun, Neng. Li." Ibu Num menepuk-nepuk pipi Lili. "Bu, Lili semakin pucat, Bu," ucap Marcel sambil mengusap air matanya. Marcel memegang nadi dari Lili, namun denyut nadi Lili telah tiada. Bak tersambar petir Marcel. Ia langsung lemas, jantung berdetak dengan sangat kencang. "Bu, Lili udah nggak ada," ucap Marcel dengan lemas. "Ngomong apa sih kamu, Sel?" sambil menggoyang-goyangkan tubuh Lili. "Bu, gimana ini? Aku takut masuk penjara, Bu." Marcel mulai terisak. "Jangan ngomong yang aneh-aneh ya, Sel. Lili masih hidup. Ayo kita bawa ke rumah sakit." Bu Num mencoba mengangkat tubuh Lili. "Enggak, Bu, Lili sudah tiada," menahan Ibu Num. "Coba Ibu pegang tangan Lili." Marcel tertunduk. Ibu memegang tangan Lili, dan benar saja, nadi tidak ditemukan. Kemudian menaruh jarinya di hidung Lili, dan benar saja, Lili sudah tidak bernafas. Mereka bingung dan panik, sama-sama tak ingin disalahkan dalam hal ini. "Marcel, ini salah kamu. Seharusnya kamu cepat menghubungi rumah sakit, bukannya membiarkan Lili sampai tiada." Bu Num bangkit dari duduknya. "Ibu akan melaporkan ini." Bu Num beranjak. "Tunggu, Bu. Ibu juga salah dalam hal ini. Ibu juga akan dipenjara seperti aku," ucap Marcel dengan menghadang Bu Num. "Tidak, Ibu tidak salah. Kamu yang salah. Ibu sudah mengingatkan kamu untuk menelpon ambulan," ucap Ibu Num membela diri. Perdebatan terjadi hingga malam. Marcel tetap kekeh bahwa Ibu Num juga terlibat. Padahal di sini Ibu Num sama sekali tidak bersalah. Marcel merasa sangat takut jikalau dirinya akan dipenjara. Kemudian dia yang tadinya berdebat, sekarang dia memohon-mohon kepada Ibu Num untuk membantunya mengurus jasad Lili. Ibu Num tidak tega dengan Marcel yang terus menangis dan memohon kepadanya. Akhirnya Bu Num pun setuju untuk membantu Marcel. "Kita buang mayat ini ke sungai aja," ucap Ibu Num. "Tidak, Bu, itu beresiko. Pasti mayatnya akan ketemu," ucap Marcel. "Bagaimana jika kita kubur dia?" usulan Bu Num kembali. "Tidak, Bu, ini tanahnya pasti akan terlihat. Bagaimana kalau kita mutilasi dia, Bu? Terus Bu Num masak agar dia lebur tidak tersisa, Bu," ucap Marcel dengan ide gilanya. "Gila kamu ya? Tulang tidak mungkin bisa hancur kalau hanya direbus," bentak Ibu Num. "Ibu ingat, sedang ada pembuatan toilet baru kan? Kita kubur dia di sana, Bu," ajak Marcel yang disetujui oleh Ibu Num. Mereka membawanya ke toilet yang sedang akan dibuat. Di situ terdapat lubang yang ditutupi kardus. Marcel langsung memutuskan membuang Lili, namun tubuh Lili tidak masuk, tidak muat di lubang itu. Dan iya, seperti kata Marcel sebelumnya, akhirnya mereka memutuskan untuk memutilasi tubuh Lili. Irisan pertama di kaki Lili. Marcel dan Bu Num muntah-muntah melihat darah yang terus mengucur dari kaki Lili. Saat irisan kedua, tiba-tiba Lili membuka matanya. Lili merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Dia melihat kakinya telah tiada dan darah terus mengucur di kakinya. Mata mereka bertiga saling pandang, dengan Marcel yang masih memegangi gergaji. Saat Lili akan berteriak, Bu Num langsung membekapnya. "Bu, Lili masih hidup. Gimana, Bu? Kita salah melakukan ini," ucap Marcel mulai menangis. "Kita sudah kepalang tanggung, Sel. Jika kita biarkan Lili hidup, kita akan masuk penjara, dan kemungkinan kita akan dipenjara seumur hidup. Dan juga Lili akan hanya memiliki satu kaki. Kemungkinan hidupnya akan sengsara. Lebih baik kita bunuh dia," ucap Bu Num yang masih membekap Lili.
Lily menangis mendengar itu. Dia menggeleng-gelengkan kepala, menandakan agar mereka tidak melakukannya. Marcel benar-benar tidak tega, namun dia berpikir apa yang dilakukan Ibu Num itu benar. Akhirnya mereka sepakat untuk mengakhiri hidup Lily. Bu Num mencekik Lily. "Maafkan aku, Lily," ucap Marcel dengan mengelus rambut Lily. Saat itu Lily masih bernafas. Matanya beradu pandang dengan Marcel, hingga akhirnya Lily kehabisan nafas dan meninggal. Mereka kembali melanjutkan memutilasi Lily dengan air mata yang terus mengucur di pipi Marcel. Badan mereka penuh dengan darah. Mereka telah memutilasi Lily menjadi beberapa bagian dan memasukkan potongan-potongan tubuh Lily kepada lubang toilet yang belum jadi. Setelah semua bagian tubuh masuk, mereka membersihkan bekas darah yang membanjiri toilet tersebut. Bau amis sudah tidak membuat Marcel muntah lagi. Lalu mereka membersihkan diri di toilet sebelah. Tepat jam 3 dini hari, mereka keluar dari sekolah itu dan memutuskan untuk pulang. Mereka berjanji satu sama lain agar tidak membuka mulut dan tidak ada yang tahu. Kembali ke masa sekarang, Emily tidak menyangka bahwa Marcel setega ini dan juga Ibu Num. "Bener-bener gak punya hati kamu, Marcel. Aku benci kamu. Aku bakal bawa keadilan buat Lily," ucap Emily sambil berlalu pergi. Marcel langsung mengejarnya. "Tidak, Amy, aku tidak mau dipenjara. Kamu tidak boleh mengatakan ini," ucap Marcel dengan menahan Emily. "Tidak, aku mau arwah Lily tenang." "Kamu salah, Marcel. Kamu salah," teriak Emily. Emily berlalu pergi. Kepanikan Marcel langsung menyelimutinya. Dia mengejar Emily dan langsung memukul tengkuk Emily, membuatnya langsung pingsan. Saat Emily terbangun, dia telah diikat di kursi. Dan yang lebih membuat Emily terkejut, ada Ibu Num di sana. Emily ingin berteriak, tapi mulutnya telah disumpal. "Kamu membawaku ke dalam pembunuhan lagi, Sel," ucap Bu Num. "Dia telah tahu, Bu, dan dia tidak mau tutup mulut," ucap Marcel dengan melirik Emily. "Seharusnya kamu tidak cerita kepada dia." Ibu Num melirik Marcel dengan tatapan tajam. Marcel hanya tertunduk. "Aku akan melepaskan kamu, Amy. Tapi kamu harus janji tidak akan mengatakan ini kepada siapapun," ucap Marcel sambil melangkah mendekati Emily. "Bodoh kamu, Marcel. Dia akan mengatakan janji pastinya. Tapi setelah lepas dia akan melaporkan kita," ucap Bu Num sambil menarik tangan Marcel. Mereka berdua berdebat kembali sampai tiba-tiba Emily tiba-tiba tertawa dan mulutnya tak lagi tersumpal. Spontan Marcel dan Bu Num menoleh. "Kalian akan melakukan pembunuhan kedua, manusia biadab," ucap Emily yang ternyata telah dirasuki arwah Lily. "Sekarang giliranku mengakhiri hidup kalian," ucap Emily yang mengejang dan tali mengikatnya ikut terlepas. Emily bangkit dan mendekati mereka berdua. Mereka mundur dengan seiring Emily berjalan, sampai akhirnya mereka menubruk tembok di belakang. Emily tersenyum. Emily kembali tertawa. Emily mendekati Marcel, kemudian mencekik dan membantingnya ke lantai sampai bibir Marcel dan hidungnya berdarah. Marcel menangis memohon ampun, namun arwah dari Lily telah benci kepadanya. Emily menarik tangan Marcel sampai terputus. Darah mengucur dari tangannya Marcel. Ia pun menangis menahan sakit yang teramat luar biasa. Bu Num tidak menyia-nyiakan kesempatan dia dan berusaha untuk kabur. Namun Lily telah mengetahuinya. Dia mengunci pintu toilet dengan arah bola matanya dan langsung menghampiri Bu Num dan membuatnya terbanting menabrak pintu-pintu toilet. Seketika itu juga beberapa tulang Bu Num ikut patah. Bu Num sekarat, namun bukannya mengakhiri hidup Bu Num. Lily membuatkannya agar dia merasa kesakitan. Darah merembes dari baju Bu Num.
Mereka berdua sama-sama terkapar tak berdaya. Darah mengalir membasahi seluruh ubin. Emily keluar dari toilet dengan masih dirasuki oleh Lily. Baju, sepatu, tubuh Emily pun tidak terdapat darah yang menempel sama sekali. Emily berjalan pulang dan sampailah di rumahnya. Emily mengetuk pintu dan dibuka oleh ibunya. "Anak mama kemana aja? Jam segini baru pulang," ucap ibu Emily yang langsung dibuat pingsan oleh Lily. Emily langsung menuju ke kamarnya dan merebahkan diri. Kemudian barulah Lily keluar dari tubuhnya. Lily membuat Emily lupa akan kejadian yang menimpanya. Dia hanya akan mengingat di mana Marcel mengungkapkan bahwa dia dan Bunum yang telah membunuh Lily. Kemudian Lily pergi kembali ke sekolah dan menuju ke toilet. Dia melihat Marcel yang masih bernafas, sedangkan Bunum telah tiada. Lily membuat salah satu kloset pecah dan mengeluarkan bagian-bagian tubuhnya yang beberapa hanya tersisa sedikit daging di tulang-tulangnya. Kemudian dia menulis di kaca dengan arah matanya. "Mama, maafkan Lily. Lily bukan anak yang baik. Lily telah membunuh Marcel dan Bunum karena Lily tidak rela jika mereka hidup. Karena mereka telah mengambil nyawa Lily, nyawa dibalas dengan nyawa." Tulisan Lily di kaca dengan darah. Kemudian arwah Lily pun menghilang. Keesokan harinya Emily terbangun dan benar saja dia tidak mengingat bahwa dia akan dibunuh oleh Marcel dan Bunum. Emily berangkat ke sekolah seperti biasa dan dia terkejut. Sekolahnya telah ramai orang dan juga polisi. Ada garis polisi dan ambulan juga. Dia berlari mencari-cari Marcel. Dia takut terjadi apa-apa padanya, walaupun dia tahu Marcel telah membunuh Lily. Nina, kamu lihat Marcel?" tanya Emily menghampiri Nina. "Gak tahu, aku baru berangkat juga," kata Nina sambil membenarkan kacamatanya. "Ayo, ikut aku, kita lihat apa yang terjadi di toilet cewek," ajak Emily sambil menarik tangan Nina. Sampai di depan toilet cewek, bau amis menusuk hidung, membuat Emily merasa mual dan mengajak Nina untuk langsung pergi. Kemudian lewatlah mayat dari toilet tersebut dengan darah yang menembus kain yang menutupinya. Dan tiba-tiba angin berhembus, membuat wajah mayat terlihat karena kain penutup tertiup angin. Sungguh kaget bukan main. Seketika jantung Emily berhenti berdetak. Dia melihat sosok Marcel yang telah tiada. Wajahnya berlumuran darah, namun Emily masih mengenalinya. Seketika itu juga tangis Emily pecah dan langsung memeluk jasad Marcel. Tubuh Emily ditarik oleh petugas. Emily menangis jadi-jadinya. Nina memegangi Emily agar dia tidak memeluk lagi jasad Marcel. "Sudah Emmy, jangan nangis. Itu sudah takdir Marcel. Lagian dia jahat. Dia udah bunuh kakak kelas kita," kata Nina. Emily langsung menatap Nina. "Tahu dari mana kamu?" sambil mengusap air matanya. "Dengarkan mereka," suruh Nina. Dan ya, banyak yang membicarakan kejadian ini, bahwa ada tulisan di kaca toilet yang mengungkapkan bahwa Marcel dan Bunumlah yang telah membunuh Lily. Semua siswa membicarakannya, membuat Emily pusing dan kemudian pingsan. Di dalam pingsannya, Emily ditemui Lily dengan wujud yang sangat cantik, tidak lagi menyeramkan. "Terima kasih Emily, kamu sudah membantuku," ucap Lily. Emily hanya menatapnya dengan bingung karena dia sama sekali tidak mengingat bahwa tubuhnya telah digunakan Lily untuk mengakhiri nyawa pembunuhnya. Lily tersenyum dan berlalu pergi. Emily terbangun dan sudah ada ibunya di sana. Emily memeluk ibunya kemudian menangis lagi. Seminggu setelah kejadian itu, ayah Emily telah selesai tugas di kota itu, dan Emily akan pindah lagi ke Belanda. Sebelum berangkat, Emily sempatkan untuk ke makam Marcel dan juga Lily, karena dia tidak sempat menghadiri pemakamannya. Karena sejak pingsan itu, Emily jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Akhirnya Emily dan keluarganya berangkat ke Belanda dengan pesawat. Pengalaman ini tidak akan pernah dilupakan Emily sampai akhir hayatnya. Dan cerita pun selesai.
Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.